Assalamualaikum, halo apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Umina Sofia. Dan teman-teman, kali ini saya sedang ada di Pasar Beringharjo ya, sebuah pasar tradisional yang ada di kawasan dekat Malioboro ya. Dan sekarang saya akan masuk dari sisi sebelah timur ya teman-teman, atau sisi belakang. Kalau biasanya umumnya para wisatawan itu masuk ke Pasar Beringharjo biasanya lewat sisi depan ya, atau sisi barat. Tapi yang saya ambil ini lewat sisi belakang atau sisi timur. Nah, apa saja kegiatan yang akan saya lakukan hari ini? So, stay tune. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya pengen masuk Beringharjo dari sisi timur ya teman-teman, atau sisi belakang. Kalau pada umumnya kan orang-orang pada masuk lewat sisi barat ya teman-teman, atau sisi depan, pintu depan gitu ya. Namun yang saya lakukan sekarang, saya akan masuk Pasar Beringharjo melalui pintu timur atau pintu belakang. Dan di sini sebetulnya sebelum kita temuin pakaian-pakaian adat atau pakaian pengantin gitu ya teman-teman, kita akan menemukan banyak-banyak bumbu-bumbu gitu, bumbu tradisional, juga ada minuman tradisional kemasan di Pasar Beringharjo ini. Tapi tidak saya rekam ya teman-teman, karena tempatnya gelap banget tadi, jadi tidak kerekam dengan bagus di kamera saya juga masih amatiran ini. Jadi saya langsung masuk ke bagian pakaian-pakaian pengantin, pakaian-pakaian adat Yogyakarta ya. Ini namanya baju lurik ya teman-teman. Dan ini nih sebetulnya titipan adik saya yang ada di luar Jawa ya. Tapi karena titipan ya saya harus telepon dulu gitu kan, cocok apa enggak. Dan ternyata tidak cocok untuk ukurannya ya teman-teman. Karena dicari ukurannya kurang gitu ya, kurang pas. Jadi saya mesti nyari-nyari lagi nih. Dan kita masih bisa melihat di sisi setelah bumbu-bumbu itu tadi, itu kita akan menemukan berbagai macam aksesoris sehari-hari ataupun aksesoris untuk pakaian pengantin ya. Pengantin adat Jawa maupun adat Yogyakarta. Dan di sini memang tersentral ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung untuk mencari sesuatu. Nanti kalau misalkan pengen nyari alat-alat yang berkaitan dengan bagian atau pakaian-pakaian pengantin gitu ya, dan aksesorisnya, kalian langsung saja menuju ke arah sini. Karena ini sudah dipusatkan ya teman-teman. Ya meskipun ada juga sih pakaian-pakaian batik gitu ya, tapi tidak terlalu banyak gitu. Nah di sini juga ada underwear bagus-bagus banget ya teman-teman. Underwearnya bagus-bagus banget. Ada mini set gitu ya, juga bagus-bagus. Tapi saya tidak mau mampir karena saya tidak mau nyari ini ya. Nanti mungkin lain waktu. Tapi tidak akan saya syuting, tidak akan saya ambil videonya. Kita jalan lagi ya teman-teman, karena saya masih fokus untuk mencari titipan pakaian ya, baju lurik ya, dari adik saya yang ada di luar Jawa. Katanya istrinya pengen banget pakai baju lurik adat Jawa atau adat Jogja ya teman-teman. Tapi kalau di sini masih banyak banget kok ini pakaian-pakaian atau aksesoris yang berkaitan dengan pengantin gitu ya. Ada konde, tusuk konde dan lain sebagainya. Namanya saya nggak tahu sih. Apa-apa aja gitu ya yang berkaitan dengan aksesoris pakaian pengantin gitu ya. Ya meskipun demikian, ini juga tetap ada pakaian-pakaian batik gitu ya teman-teman. Juga pakaian-pakaian umum gitu, ada pakaian polos dan lain sebagainya. Ada juga tas-tas, di sini juga tasnya bagus-bagus ya teman-teman. Tasnya ada yang modern ataupun yang khas unik-unik itu, khas Yogyakarta ya. Di sini juga ada tas banyak gitu teman-teman. Ini dia tasnya bagus-bagus banget ya. Jadi teman-teman pasti akan puas deh kalau belanja ke Pasar Beringharjo ya. Nah setelah ini kita akan keluar, itu nanti akan ada semacam lorong gitu yang terbuka. Dan di sana itu nanti akan kita temukan pakaian-pakaian khusus, pakaian batik gitu ya teman-teman.
Tapi karena saya hari ini fokus mau mencarikan pakaian untuk adik saya yang ada di luar Jawa, jadi saya balik lagi nih teman-teman, balik arah. Saya tidak menuju ke yang khusus-khusus pakaian batik, juga kain-kain ada spray, sarung bantal, dan lain sebagainya ya, yang ada di sisi paling depan gitu. Saya balik lagi ke arah sini teman-teman, menuju tempat-tempat aksesoris pakaian pengantin dan lain sebagainya. Karena saya pengen cari pakaian adat Yogyakarta atau yang biasa orang nyebutin tuh namanya baju lurik ya teman-teman. Ini nih yang dicari nih yang seperti apa gitu ya. Yang jelas motifnya kecil-kecil gitu ya, kata adik saya itu. Motifnya kecil dengan ukuran XXL sama XL ya teman-teman. Ini agak spesifik gitu ya. Nah yang seperti ini nih, yang kecil-kecil gitu ya ininya. Motifnya ya yang lebih kecil gitu. Harga pas meniko Bu. Nah seperti yang udah aku sebutin tadi ya teman-teman, karena ini kan titipan dari adekku yang ada di luar Jawa, jadi saya kan harus mesti menanyakan gitu kan, cocok atau enggaknya. Jadi saya fit call dulu. Nah, ternyata suami saya ini menjadi sukarelawan untuk mencoba pakaian ini ya. Dicoba dipaskan di badannya gitu. Oke, jadi minta maaf ya teman-teman. Nanti kalau dirasa kurang sopan gitu. Oh seret ya? Iya, maksudnya kan cukup lah. XL. Bapak Izul ke XL. Karena L ya. Ya tinggal di itu aja, tinggal harganya aja. Maksimal 150 ya. Oke teman-teman, setelah dicoba ternyata cukup dan sudah sesuai cocok dengan harganya. Sekarang kita tinggal cari kainnya ya, kain bawahannya. Nah ini sekaligus dikasih tahu tentang tata cara pemakaian kainnya ya teman-teman. Ini untuk putih-putihnya itu harus di luar gitu katanya. Lalu lipetannya ganjil gitu ya teman-teman, kalau nggak 5, 7 gitu. Terus lipatannya sekitar 2 cm gitu ya teman-teman, 2 sampai 3 cm. Kayaknya 2 cm aja deh, lebih cukup, lebih nggak terlalu lebar gitu ya. Ini cara pemakaiannya seperti itu. Nah untuk ini, karena ini kan motif Jogja ya teman-teman, jadi jangan sampai keliru. Kalau motif Jogja itu kan ada pelengkungannya nih. Jadi pelengkungannya itu harus diletaknya di bawah, dan lancip-lancipnya itu letaknya ada di atas ya teman-teman. Jadi jangan sampai keliru. Sekali lagi, untuk pelengkungan motifnya, kalau yang atas itu, yang lancip, yang pelengkungan tumpulnya itu ada di bawah ya teman-teman, jangan sampai keliru. Oke teman-teman, akhirnya dapat juga nih setelan baju lurik Yogyakarta ya. Nah sekarang kita jalan lagi. Sepertinya saya sudah merasa kecapean ya teman-teman. Saya pengen makan. Di sini tuh sebetulnya ada food court ya teman-teman, tapi akan kita lihat food courtnya bisa kita pakai untuk review makanan atau enggak ya. Dan teman-teman, akhirnya saya turun lagi ke bawah, ke lantai dasar, karena saya memutuskan untuk tidak jadi makan di food court ya. Sebetulnya food courtnya lengkap teman-teman, ada gudeg, ada soto dan lain sebagainya ya. Ada makanan-makanan nasi goreng dan lain sebagainya, tapi ternyata tempatnya penuh. Jadi saya memutuskan untuk makan di luar food court yang ada di Pasar Beringharjo ya teman-teman. Saya keluar dari Pasar Beringharjo, dan ini adalah lorong jalan di sebelah utara Pasar Beringharjo ya teman-teman. Jadi ini lorongnya bisa kita pakai untuk berjalan, dan nanti akan tembus di sebuah swalayan ya yang ada di dekat Pasar Beringharjo. Kita jalan di sini, jalannya nggak terlalu jauh sih teman-teman, lumayan deket gitu ya. Tapi kita melewati tempat sampah juga, jadi mohon maaf. Dan ini dia teman-teman, akhirnya saya sampai juga di tempat swalayan yang ada di dekatnya Pasar Beringharjo atau belakang Pasar Beringharjo ya.
namanya Toko Progo. Dan swalayan Progo ini di sini ada food courtnya ya teman-teman. Tempatnya lumayan bersih dan banyak sekali makanan-makanan yang tersedia di sini ya teman-teman. Makanan maupun minuman apa aja pokoknya ada teman-teman. Ada siomay, batagor, ada es-es gitu, es doger, es macem-macem. Ada juga zupa-zup. Pokoknya macem-macem deh, gado-gado, pokoknya semuanya ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir ketika habis jalan-jalan di pasar Beringharjo pengen makan ke belakang, nanti kalian akan menemukan sebuah swalayan namanya Progo ya. Di sini ada food court yang menjual macam-macam makanan, bakso juga ada ya teman-teman. Dan teman-teman setelah saya muter gitu ya, akhirnya saya putuskan untuk membeli es teler ya teman-teman. Di food court ini ada es teler yang kayaknya enak banget, bisa kita minum setelah kita jalan-jalan di pasar Beringharjo tadi ya teman-teman. Dan ternyata di sini juga tempatnya penuh nih teman-teman, tempat duduknya. Namun karena saya sudah terlanjur pesen es teler dan ketoprak, jadi mau nggak mau saya harus nunggu dulu sampai ada tempat duduk yang kosong ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman pesanan yang saya pesan, sudah datang, ada es teler. Nah es telernya ini ada agar-agar, alpukat, nangka teman-teman, sama kelapa muda ini ya. Dan nangkanya tuh lumayan banyak ya teman-teman, pokoknya isinya banyak-banyak gitu deh. Nangkanya nih banyak banget, juga ada kelapa mudanya juga banyak teman-teman. Pokoknya asik banget nih. Sementara untuk ketopraknya ini nih ada tauge ya. Ini banyakan taugenya nih teman-teman. Ada tahunya teman-teman. Lalu ini ada mentimun, telur, dan juga ada mie bihun, dan ada lontongnya ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, karena di sini ada live musiknya, ada musiknya kencang banget, jadi saya reviewnya tidak saya omongin gitu ya, saya matikan musiknya karena takut kena pelanggaran hak cipta ya teman-teman. Jadi untuk review makanan dan minuman kali ini ya teman-teman, cukup saya perlihatkan gambarnya saja. Saya makan dengan lahapnya karena saya sudah capek banget tadi jalan-jalan di seputaran pasar Beringharjo ya teman-teman. Lumayan nih. Lumayan bikin lapar dan bikin haus. Dan kebetulan juga karena saya tidak makan ya dari rumah ya teman-teman, saya belum sarapan. Jadi lumayan juga nih, kelaparan banget gitu loh. Super maha dahsyat kelaparannya. Jadi dimaklumi ya teman-teman kalau saya makannya lahap sekali. Oh ya teman-teman, ini ketemu sama temen ya di Progo yang sama-sama habis belanja. Lalu sama-sama kita makan di food court, cuma beda meja ya. Tapi kami tadi sudah saling menyapa dan ini beliau pulang duluan ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja perjumpaan kita dan mohon maaf ya karena tadi icip-icipnya makanya tidak bisa direview langsung ya teman-teman karena ada musik yang live gitu ya, jadi takut kena pelanggaran gitu, kena pelanggaran hak cipta. Dan tadi saya sudah muter-muter sampai 3 kali ya untuk mencari parkiran namun tidak dapat parkiran. Padahal sebetulnya yang saya tuju itu di pasar Beringharjo ya, namun alhamdulillah masih dapat parkiran di dekatnya pasar Beringharjo, yaitu di Progo Swalayan. Oke, sampai di sini saja kebersamaan kita teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum. Dadah.